Assalamualaikum Uda Uni. Apa kabar? Lai aman-aman sih. Sumatera Barat adalah provinsi yang mempunyai sejarah panjang, di mana setiap sejarahnya mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Siapa yang tidak mengenal suku Minang? Suku ini merupakan salah satu suku yang terkenal dengan cerita rakyatnya yang begitu melegenda di seluruh tanah air. Suku Minang berada di Sumatera Barat, salah satu provinsi yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat dikenal dengan masakannya yang khas dan dominan bumbu asli dari rempah-rempah Indonesia. Provinsi ini memang dominan dihuni oleh masyarakat yang beretnis Minang, karena wajar saja jika Sumatera Barat dikenal lewat suku Minangkabau. Namun, provinsi yang begitu elok ini tentu memiliki sejarah tersendiri. Sejarah bermula pada masa Kerajaan Aditya Warman, yang merupakan tokoh penting Minangkabau. Seorang raja yang tidak ingin disebut sebagai raja. Pernah memerintah di Pagaruyuang, daerah pusat Kerajaan Minangkabau. Selain itu, beliau juga orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintahan Raja Aditya Warman, tepatnya pertengahan abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan dunia luar, khususnya Aceh. Karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif, melalui kegiatan ekonomi masyarakat, akhirnya mulai berkembang nilai baru yang menjadi landasan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Agama Islam sebagai nilai baru tersebut berkembang di kalangan masyarakat dan membatas angsur yang mendominasi masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi agama Buddha. Selain itu, sebagian kawasan di Sumatera Barat, yaitu pesisir pantai, masih berada di bawah kerajaan kekuasaan Pagaruyuang, namun kemudian bagian dari Kesultanan Aceh. Melirik sejarah singkat Minangkabau merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa tersebut awalnya merupakan tanah lapang. Namun karena adanya isu yang berkembang bahwa Kerajaan Pagaruyuang akan menyerang Kerajaan Majapahit dari daerah Jawa, maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau tersebut mewakili peran kedua kerajaan. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian, maka muncullah kata Manangkabau yang selanjutnya dijadikan nama nagari atau desa tersebut. Upaya penduduk setempat mengenang peristiwa bersejarah tersebut, penduduk Pagaruyuang mendirikan rumah loteang atau rangkiang di mana atapnya berbentuk tanduk kerbau. Menurut cerita, rumah tersebut didirikan di batas tempat bertemunya Kerajaan Majapahit yang dijamu dengan rasa hormat oleh wanita cantik Pagaruyuang. Situasi masyarakat saat itu pada umumnya dengan cara berdagang, bertani sawah, hasil hutan, dan mulai berkembang bertambang emas. Beberapa pertanyaan yang muncul bahwa alat transportasi yang digunakan untuk menelusuri dataran tinggi Minangkabau adalah kerbau. Alasan menggunakan kerbau karena agama yang dipercaya pada waktu itu diajarkan untuk mengibarkan binatang gajah, kerbau, dan lembung. Karena ajaran tersebut, mereka menggunakan kerbau sebagai masyarakat dengan adu kerbau. Bukti arkeologi mengatakan bahwa daerah kawasan Minangkabau, yaitu 50 Koto, merupakan daerah yang dihuni untuk pertama kali oleh nenek moyang orang Sumatera, diperkirakan berlayar melalui rute ini dan sebagian menetap dan mengembangkan peradaban di sekitar 50 Koto tersebut. Terbukanya Provinsi Sumatera Barat terhadap dunia luar menyebabkan kebudayaan yang semakin berkembang oleh bercampurnya para pendatang. Jumlah pertumbuhan penduduk ke berbagai lokasi Sumatera Barat. Sebagian menyebar ke selatan dan sebagian ke barat Sumatera. Jatuhnya Kerajaan Pagaruyuang dan keterlibatannya negara Belanda di Perang Padri menjadikan daerah pedalaman Minangkabau menjadi bagian dari Pak Nederlandika oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian daerah Minangkabau dibagi menjadi Residenti, Padang-Bovelanden, serta Benedenlanden. Pada zaman VOC,
Komtoirvan Sumatera West Coast merupakan sebutan untuk wilayah pesisir barat Sumatera. Hingga abad ke-18, Provinsi Sumatera Barat semakin terkena pengaruh politik dan ekonomi. Akhirnya kawasan ini mencakup daerah pantai barat Sumatera. Kemudian mengikuti perkembangan administrasi pemerintah Belanda, kawasan ini masuk dalam pemerintahan Sumatera West Coast dan diekspansi lagi menggabungkan Singkil dan Tapanuli. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang di kawasan ini, residen Sumatera West Coast berganti nama dengan bahasa Jepang yaitu Sumatoro Nishikaigan Shu. Kemudian digabung ke wilayah Ryōshu. Sampai awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, daerah Sumatera Barat digabungkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang berdomisili di Bukit Tinggi. Tahun 1949, Provinsi Sumatera mengalami perpecahan menjadi 3 kawasan, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tengah yang mencakup Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Wilayah, suku, dan bahasa yang digunakan Sumatera Barat. Penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas oleh suku Minangkabau. Selain suku Minangkabau, di wilayah Pasan dihuni oleh suku Mandailing dan suku Batak. Awal munculnya suku penduduk tersebut pada abad ke-18 masa Perang Padari. Daerah Padang Gelugur, Luang Silau, dan Sitiung yang merupakan daerah transmigrasi, terdapat juga suku Jawa. Sebagian di daerah tersebut terdapat penduduk imigran keturunan Suriname yang kembali memilih peluang ke Indonesia pada akhir tahun 1950-an. Para imigran tersebut ditempatkan di daerah Sitiung. Mayoritas penduduk suku Mentawai juga berdomisili di Kepulauan Mentawai dan sangat jarang ditemui penduduk suku Minangkabau. Beberapa suku lainnya seperti etnis Tionghoa memilih menetap di kota-kota besar seperti Bukit Tinggi, Padang, dan Payakumbuh. Baiklah sahabat semuanya, itulah asal-usul Sumatera Barat. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.